Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas 5 hal penting yang harus diterapkan dalam membangun sebuah usaha. Apa itu yang pertama? Yaitu negosiasi. Nah, ini siapapun kita yang membangun sebuah usaha harus belajar negosiasi. Karena negosiasi ini sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah usaha. Makanya dalam negosiasi ini dibutuhkan satu ilmu. Yang paling utama dalam negosiasi adalah bagaimana menarik calon klien, calon mitra, itu supaya mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan, maka perlu yang namanya ilmu negosiasi. Tentunya harus diiringi dengan yang terpenting adalah dengan akhlak. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Bahwa aku diutus ke alam dunia ini, tugas aku adalah menyempurnakan akhlak manusia. Kalau sudah memiliki akhlak yang bagus dan skill untuk negosiasi, maka luar biasa ini. Fondasi bisnis antum akan menjadi kuat sekali. Jadi ilmu negosiasi sangat dibutuhkan, diiringi dengan akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, kemampuan menjual. Umat Islam, banyak umat Islam ini alergi dengan kata-kata jual. Seolah-olah menjual ini hal yang memalukan kalau kita menawarkan satu produk. Padahal sadar atau tidak, sesungguhnya semua manusia itu menjual. Bahkan seorang karyawan itu juga menjual tenaganya. Sehingga dengan tenaga yang dia keluarkan, itu menghasilkan gaji. Seorang tukang urut juga menjual tenaganya untuk mengurus seseorang. Seorang apapun namanya, dia menjual. Hanya kategorinya kalau seorang karyawan disebutnya karyawan, padahal hakikatnya dia menjual. Jadi mulai hari ini, mulai belajarlah. Belajar menjual, belajar berniaga. Karena perniagaan ini luar biasa. Bahkan Rasul kita sendiri pun adalah seorang pedagang. Bagaimana kemampuan bernegosiasi dan kemampuan juga menawarkan produknya itu tentu sangat menunjang dalam membangun sebuah usaha. Jadi setiap diri kita harus belajar bagaimana ilmu menjual yang baik dalam membangun sebuah usaha. Yang ketiga adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat dibutuhkan, bagaimana kata demi kata ini singkat, padat, tapi menarik. Nah, tentunya juga belajar. Dan lagi-lagi, setiap belajar komunikasi ini harus sesuai dengan bidang masing-masing. Contoh, ketika ada seseorang menjual produk sabun, maka dia harus menguasai namanya produk knowledge itu. Apa ini keunggulan produk ini dan apa manfaatnya, apa kandungannya. Ini akan sangat membantu dalam ilmu komunikasi. Hal apapun, materi yang disampaikan harus dikuasai terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, hal yang sangat penting dalam membangun sebuah usaha adalah investasi. Jangan sampai untung banyak, pada akhirnya ujung-ujungnya uangnya tidak kumpul. Hanya untung besar tapi tidak diinvestasikan ke arah yang benar. Hanya beli-beli benda yang sifatnya akan habis, bahkan tidak menopang usaha dia. Dia beli motor baru, mobil baru yang sebenarnya motornya udah ada, mobilnya udah ada. Maka perlu kita belajar berinvestasi. Apa investasi? Bisa beli tanah atau bikin kontrakan atau investasi dalam bentuk emas. Sekarang kan ada yang namanya investasi emas, ada aplikasinya. Nah, ini akan membantu bagaimana usaha kita supaya stabil. Kemudian yang kelima adalah mengelola keuangan. Ini ilmu manajemen finansial ini sangat diperlukan. Makanya
kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita, di-manage dengan baik, supaya apa? Uang yang kita dapatkan ini termanage dengan baik. Karena sebuah kebenaran yang tidak terencana dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terencana dengan baik. Apalagi ini sebuah kebaikan terencana dengan baik, lebih ajib lagi. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita jalankan bersama-sama agar kita umat Islam kuat, bukan hanya secara keilmuan tapi kuat secara ekonomi, di mana ekonomi yang paling kuat adalah menguasai dunia perdagangan, dunia usaha, mencetak entrepreneur, pengusaha-pengusaha muslim. Kalau Indonesia ini semakin banyak pengusaha-pengusaha muslimnya, sudah dipastikan insya Allah Islam akan kuat. Qiyamuddin bidinarin wa darahim. Jadi tegaknya agama dengan dinar dan dirham. Luar biasa. Artinya bahwa finansial itu sangat dibutuhkan. Bahkan ketika ada perintah untuk memperjuangkan agama Allah, itu kalimatnya berjuanglah dengan harta dan jiwa. Bi amwalikum wa anfusikum. Jadi bukan hanya dengan jiwa tapi dengan harta dan jiwa. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita amalkan dan akan membuat satu perubahan dalam ekonomi seluruh umat Islam agar lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kalau perlu bagaimana seluruh masjid majelis taklim dibangun bukan dari sebuah proposal yang diajukan ke sebuah lembaga manapun, tapi bisa terbangun justru dari kekuatan umat Islam sendiri. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.